mana Simon? Simon buka nih harga berapa? 60 bisa kasih enggak ya? Kalau 60 kayaknya terlalu tinggi Simon. Gimana kalau 50? Apa puluh bisa sih? Kebetulan kita udah bawa cash ini. 50? Ya sudah, Bapak 50 saja. Oke, kebetulan kita ada bawa kita di sini. Oke, kawan si Tantan dulu. Lagi kecil di rumah bagaimana? Aman-aman sah nih. Lah kawan kecil bagaimana? Aman-aman sah. Oke, deal. Shalom. Kakak, ada betul mas Adikin per kakak punya uang rantau. Sidang pada kemarin. Ada uang mereka, kakak. Oh iya sudah. Isi Bu. Iya, silakan duduk Pak. Baik, ada yang bisa saya bantu Pak? Saya mau melakukan pendaftaran tanah, Bu. Iya Pak, boleh saya lihat berkasnya? Baik, Bu. Oke, Pak. Berkasnya saya periksa dulu ya Pak. Iya, Ibu. Tanahnya berlokasi di KTKT ya Pak? Ya, benar Ibu. Lokasinya di KTKT. Baik Pak. Ini mau dilakukan pengukurannya kapan Pak? Kalau bisa besok, Bu. Oh bisa Pak, bisa. Baik, Ibu. Oke, berkasnya saya terima ya Pak. Baik, Ibu. Baik, oke silahkan Pak. Terima kasih, Bu. Iya. Wih, aduh, tanah sana tuh. Iyo. Coba sih pilih dulu. Kita tes pilih dulu kakek. Siap. Jangan, Mantap. kakek. Oke, mantap. Siap. Pak, ini tanahnya dari mana ke mana? Ya, Ibu, kita tanah dari situ. Ke situ, patokan sampai di ujung situ. Ke situ, sampai sini. Oke Pak. Ini dong ada bikin apa? Oke Pak, jadi saya di sini hanya menemani bapaknya ini untuk melakukan pengukuran tanah. Ibu dong ukur tanah ini atas dasar apa ibu? Bu, beta baru habis balik tanah. Makanya beta rata ukur. Maksudnya bu balik tanah ini dari siapa? Beta sudah balik tanah dari Simon. Weh Simon tuh sih ada hak di sini. Simon tahu beta balik. Saya bisa begitu bu, saya boleh begitu. Bu saya bisa ada penghak di sini. Sabar ya Pak. Bu, nanti kita bicarakan baik-baik Bu. Jangan bu, dia ini ada penghak di sini. Tata tertib persidangan pengadilan negeri Ambon. 1. Sebelum majelis hakim datang memasuki dan meninggalkan ruang sidang, hadirin diharap berdiri. 2. Selama sidang berlangsung, duduk dengan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Hadirin dilarang merokok, makan, minum, dan membaca koran atau melakukan tindakan fisik yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 4. Siapapun wajib menunjukkan sikap hormat pada pengadilan. 5. Dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, dan semacamnya. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan ketua majelis untuk memelihara ketertiban wajib dilaksanakan. 7. Pengambilan foto, video, rekaman suara harus meminta izin kepada petugas terlebih dahulu. Sidang perkara perdata dengan nomor 135-PDT-G-2023-PN Ambon akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri.
Untuk para hadirin, dilarang untuk membawa senjata tajam dan senjata lainnya yang mengganggu jalannya persidangan. Bagi yang membawa senjata api ataupun senjata tajam, dipersilakan untuk dititipkan kepada petugas pengadilan. Dan untuk anak yang berumur di bawah 17 tahun, dilarang mengikuti jalannya persidangan. Sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Panitra, petugas pengadilan, penggugat, tergugat, penasihat hukum, apakah sudah siap? Siap, Yang Mulia. Sidang Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara perdata perbuatan melawan hukum dengan nomor perkara 135-G/2023 Ambon antara Karen Malbau sebagai penggugat melawan Matius Usmani sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pihak penggugat, apakah saudara siap? Siap. Pihak tergugat, apakah saudara siap? Siap, Yang Mulia. Penggugat, saudara datang sendiri atau diwakilkan? Diwakilkan Yang Mulia dengan saya sendiri Christian Marus Motorbongs SHMH dan rekan saya Jody Freslin Hatu SH yang tergabung di kantor Christian Motorbongs SHMH dan partner yang bertempat di Jalan Pantai Rumah 3, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Yang Mulia. Baik, saudara tergugat, saudara datang sendiri atau diwakilkan? Diwakilkan Yang Mulia dengan saya sendiri Zalmina Fazliala Dia SHMH dan rekan saya saudara Kristi Lebelau SHMH yang tergabung dalam kantor law firm Zalmina Fazliala Dia and Partner yang beralamat di Jalan Huwuri, Kelurahan Tihu, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, masing-masing pihak silakan maju ke depan guna menyerahkan surat kuasa khusus dan juga surat izin beracara. Ya, para pihak silakan kembali ke rumah. Karena para pihak sudah lengkap, berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang upaya mediasi, apakah para pihak sudah melakukan upaya mediasi? Kami dari pihak penggugat menolak upaya mediasi, Yang Mulia. Kami pihak tergugat juga menolak upaya mediasi, Yang Mulia. Baik, karena para pihak belum mencapai kesepakatan, maka sidang akan kita lanjutkan dengan pembacaan gugatan dari kuasa hukum penggugat. Kuasa hukum penggugat, apakah saudara sudah siap? Sudah, Yang Mulia. Baik, silakan dibacakan pokok-pokoknya saja. Terima kasih, Yang Mulia. Ambon 9 Maret 2023 perihal gugatan sengketa tanah nomor 03/angka Romawi 4/PDT G/2020/PN lampiran surat gugatan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kota Ambon di Ambon. Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini Christian Marus Motorbongs SHMH dan Jody Freslin Hatu SH dari kantor hukum Christian Marus Motorbongs SHMH and Partner beralamat di Jalan Pantai Rumah 3, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku 97234. Bertindak untuk dan atas nama Karel Malwau Esos, Jalan Insinyur Soekarno, Jalan MR CHR Soplangit, Rumah 3. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Maret 2023 nomor 132/SK-TSLF-PDT-angka Romawi 3/2023 selanjutnya disebut sebagai penggugat. Adapun gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan alasan dan fakta-fakta hukum sebagai berikut. 1. Bahwa 10 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 WIB ada pertemuan antara saudara Simon Teresa dengan penggugat di rumah kopi Jawa Stefan Pangkalan Taksi Kota Ambon. Pertemuan ini mempunyai maksud untuk
untuk melakukan transaksi jual beli atas tanah dan bangunan seluas 1.550 meter persegi yang terletak di KTKT milik kakak kandung dari Simon Tetarisa. Dalam proses penjualan tanah itu yang dilakukan oleh Simon Tetarisa secara diam-diam tanpa sepengetahuan kakaknya bernama Hen Tetarisa sebagai pemilik sah atas tanah seluas 800 meter persegi bersertifikat kepada penggugat. Selanjutnya, penjualan tanah tersebut dilakukan lancar kepada calon pembeli, yaitu penggugat sebesar 40 juta rupiah yang dibuktikan dengan kwitansi bermeterai yang ditandatangani oleh Simon Tetarisa seluas tanah yang disepakati bersama dengan penggugat adalah 1.550 meter persegi. Kedua, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah sebidang tanah seluas 1.550 meter persegi yang terletak di KTKT Kota Ambon, Provinsi Maluku. Tiga, bahwa sebidang tanah tersebut diperoleh penggugat berdasarkan kwitansi pembelian dan kepemilikan SHM yang diberikan dari saudara Simon Tetarisa pada tanggal 10 Oktober tahun 2022 melalui surat pelepasan hak dan kuasa atas bidang tanah dengan batas-batas. Pertama, sebelah utara berbatasan dengan Hen Tetarisa, sebelah selatan berbatasan dengan Rio Saya, sebelah barat berbatasan dengan warga lain. 4. Dan tanpa sepengetahuan penggugat, ternyata telah terbit sertifikat hak milik pada tanggal 28 April 2014 Desa Hunuk atas nama tergugat Matius Usmani yang mengklaim bahwa kepemilikan SHM pada tanggal 28 April 2014 adalah miliknya dengan tanah seluas 666 meter persegi Desa Hunuk. Prima, 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan merugikan penggugat. Dalam hal ini mengklaim bahwa sebagian tanah milik penggugat merupakan tanah milik tergugat mengakibatkan penggugat terhambat dalam proses pendaftaran tanah di BPN Kota Ambon. 3. Menyatakan penggugat adalah pemilik sah dari sebidang tanah seluas 1.550 meter persegi Kota Ambon, Provinsi Maluku, yang dimana 750 meter persegi adalah kesepakatan antara saudara Simon Tetarisa dengan penggugat. 4. Memerintahkan tergugat untuk segera meninggalkan objek sengketa dan menyerahkan objek sengketa kepada penggugat dalam keadaan baik dan lestari, dan apabila diperlukan akan dibantu oleh pihak Kepaniteraan Negeri Ambon dan pihak keamanan setelah adanya putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum mengikat. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Subsidi. Jika Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum penggugat Christian M. Materbungs SHMH dan Jelly Fresning Hatum SH. Cukup ya. Baik, kuasa hukum tergugat, apakah saudara sudah mengerti dengan gugatannya? Sudah, Yang Mulia. Di sini, kuasa hukum tergugat, apakah saudara sudah siap dengan jawaban dari para penggugat? Siap, Yang Mulia. Baik, silahkan dibacakan pokok-pokoknya saja. Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Namun kami akan menyerahkan salinannya terlebih dahulu. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia, kuasa hukum penggugat dan para hadirin yang kami hormati. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor 03 garing angka Romawi 4 garing PDT.G garing 2023 garing PN titik Ambon di Ambon. Dengan hormat, setelah membaca dan mempelajari secara cermat dalil-dalil gugatan penggugat, maka perkenankanlah kami yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Zalminul Haziladia SHMH dan Kristi Lebelau SHMH tergabung di kantor advokat Law Firm Zalminul Haziladia and Partners bertempat di Jalan Huri, Kelurahan Tinggu, Kecamatan Teluk Ambon, Maluku. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2023, hal ini bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan klien kami, Matius Usmani SPD, guru beralamat di KTKT Hunut, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Dalam eksepsi Dalam eksepsi 1. Gugatan penggugat kabur atau tidak jelas, obscure libel. Poin pertama, bahwa gugatan obscure libel adalah gugatan yang kabur atau tidak jelas, sebab kejelasan dari surat gugatan adalah syarat formil yang wajib dipenuhi dalam penyusunan surat gugatan. Poin 2, bahwa setelah pembaca secara cermat dan jelas uraian gugatan penggugat tidak dijelaskan secara terang dan jelas tentang batas objek yang disengketakan. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 1149K garing SIP garing 1979 tanggal 17 April 1979, bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa maka gugatan tidak dapat diterima.
Dalam pokok perkara, adapun alasan-alasan bantahan tergugat pokok perkara sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh penggugat dalam surat gugatannya, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh tergugat, serta sesuai peraturan perundang-undangan. 2. Bahwa terhadap dalil poin 1, gugatan penggugat bagi tergugat dianggap tidak sesuai dengan fakta yang ada. Tanah tersebut bukan milik Simon Teterisa, melainkan milik Hein Teterisa, yaitu kakak dari Simon Teterisa. Dibuktikan dengan surat tanah milik Hein Teterisa dan ukuran tanah milik Hein Teterisa tidak mencapai 1.550 meter persegi. Ukuran sebenarnya adalah 800 meter persegi. Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara agar kiranya dapat mengambil keputusan sebagai berikut. Dalam eksepsi 1. Menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara primer 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan penggugat tidak memiliki hak atas tanah milik tergugat. 3. Menyatakan perbuatan tergugat tidak merugikan kepentingan penggugat. 4. Menolak permintaan penggugat untuk mengusir tergugat dari tanah milik tergugat. 5. Menyatakan penggugat tidak memiliki hak atas tanah yang sudah dibelinya karena tidak sah. 6. Membayar ganti rugi atas segala biaya lain yang timbul akibat perkara lain atau subsidiar. Apabila majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aqua et bono. Demikian jawaban gugatan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Hormat kami kuasa hukum tergugat Dr. Zalmir Fazlia Ladia SHMH dan Kristi Lebelau SHMH. Sekian yang mulia. Baik, kuasa hukum penggugat, apakah saudara sudah mengerti dengan jawaban gugatannya? Mengerti yang mulia. Apakah saudara ingin mengajukan tanggapan atau replik dari jawaban tergugat? Iya yang mulia. Kapan saudara siap? 7 hari dari hari ini yang mulia. 7 hari dari hari ini, hari yang tanggal berapa Pak? Hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 yang mulia. Para pihak, apakah ada hal lain yang ingin disampaikan? Tidak ada. Baik, dikarenakan saudara penggugat belum siap dengan repliknya, maka sidang akan ditunda dan dilanjut pada tanggal 29 Maret 2023. Maka sidang ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara perdata perbuatan melawan hukum dengan nomor perkara 135/PDT/2023/PN Ambon dan Setara. Karen Mautau sebagai penggugat melawan Matius Usmani sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Di sini majelis hakim akan kembali bertanya terkait dengan kesepakatan dana antara para pihak. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Belum yang mulia. Kami tetap kukuh pada gugatan kami. Lantas bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Benar yang mulia, pihak penggugat telah menunjukkan itikat baik untuk melakukan kesepakatan damai. Baik, sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan replik dari kuasa hukum penggugat. Kuasa hukum penggugat, apakah saudara sudah siap dengan repliknya? Siap yang mulia. Mau dibacakan atau dianggap sudah dibacakan? Dibacakan yang mulia. Namun sebelumnya kami akan menyerahkan salinannya terlebih dahulu. Silakan. Replik nomor perkara 135/PDT-G/2023/PN Majelis Hakim yang kami muliakan, kuasa hukum tergugat yang terhormat, serta pengunjung sidang yang kami hormati, untuk dan atas nama penggugat kami Presiden Marius Materbos SHMH dan Jeldi Presiden Hatu SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Maret 2023 selaku kuasa hukum penggugat akan menanggapi jawaban gugatan tergugat sebagaimana telah disampaikan di muka sidang pengadilan. Penggugat memiliki kuitansi jual beli yang sah dan bukti bahwa Simon Teterisa adalah perwakilan dari pemeriksa, yaitu Hein Teterisa, meskipun transaksi tersebut tidak diketahui oleh Hein. 2. Proses pendaftaran tanah. Karen mengulang telah melakukan pendaftaran tanah di BPN Kota Ambon pada 3 Maret 2023 dengan membawa semua berkas yang diperlukan. Proses pengukuran tanah dilakukan dengan sesuai prosedur meskipun ada keberatan dari tergugat. 2. Keberatan tergugat tidak dapat mengubah fakta bahwa penggugat telah melakukan pembelian tanah secara sah dan telah melakukan pendaftaran sesuai dengan hukum yang berlaku.
Kewajiban ganti rugi, tergugat mengklaim bahwa penggugat tidak memiliki hak atas tanah yang sudah dibelinya, namun penggugat menegaskan bahwa hak atas tanah tersebut telah diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Maka berdasarkan alasan-alasan di atas, dengan ini penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara agar kiranya dapat mengambil keputusan sebagai berikut. Dalam eksepsi 1 menolak seluruh dalil tergugat, 2 menyatakan bahwa gugatan penggugat dapat diterima secara hukum. Dalam pokok perkara 1 menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya, 2 mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, 3 menyatakan bahwa penggugat memiliki hak atas tanah yang disengketakan seluas 1.550 meter persegi, 4 menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi yang timbul akibat perkara ini. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah replik penggugat ini atas perkanan ketua majelis hakim yang terhormat mengabulkannya. Sebelum dan sesudahnya diucapkan terima kasih. Hormat kami, kuasa hukum penggugat Christian Marius Materbos SHMH dan Jeldi Presley Matur SH. Terima kasih Yang Mulia. Baik, apakah kuasa hukum tergugat saudara sudah siap dengan dupliknya? Sudah Yang Mulia. Duplik ini mau dibacakan atau dianggap sudah dibacakan? Dibacakan Yang Mulia, namun sebelumnya kami akan menyerahkan sandannya terlebih dahulu. Silakan. Duplik kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara 135/PDT/2023/PN Ambon. Untuk atas nama tergugat kami Dr. Salmi Nur Haslia Ladia SHMH dan Kristi Lebelau SHMH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Maret 2023 selaku kuasa hukum tergugat. Perihal duplik atas replik penggugat perkara atau perdata kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 135/PDT/G/2023/PN Ambon di tempat. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Salmi Nur Haslia Ladia SHMH dan Kristi Lebelau SHMH adalah advokat atau pengacara pada law firm Salmi Nur Haslia Ladia dan partners advokat and legal konsultan beralamat di Jalan Hahuri, Kelurahan Tihu, Kecamatan Teluk Ambon. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono. Demikian duplik tergugat kami sampaikan atas perhatian yang disampaikan. Terima kasih. Hormat kami kuasa hukum tergugat Dr. Salmi Nur Haslia Ladia SHMA dan Kristi Lebelau SHMH. Terima kasih Yang Mulia. Baik, kuasa hukum yang tergugat, apakah saudara sudah mengerti dengan duplik yang sudah dibacakan tadi? Mengerti. Baik, setelah majelis hakim mendengar gugatan dan jawaban serta replik dan duplik dari para pihak, kami berpendapat bahwa eksepsi daripada kuasa hukum tergugat sudah masuk dalam pokok perkara yang perlu dibuktikan. Maka agenda sidang kita selanjutnya adalah pembuktian dari para pihak. Bagaimana pihak tergugat? Apakah saudara sudah siap? Belum Yang Mulia. Kami meminta waktu 7 hari untuk menyiapkan alat bukti menghadirkan para saksi Yang Mulia. Baik, 7 hari dari hari ini. Hari ini tanggal berapa Panitra? Hari Rabu 5 April 2023 Yang Mulia. Para tergugat, apakah bisa menyiapkan alat bukti dan saksi pada hari dan tanggal yang sama? Bisa Yang Mulia. Baik, oleh karena itu sidang hari ini dicukupkan, dilanjutkan kembali pada 5 April 2023 di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Ambon, dengan agenda sidang pembuktian dari para pihak. Maka sidang ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara perdata perbuatan melawan hukum dengan nomor register perkara 135/PDT/G/2023/PN Ambon antara Karen melawan Matius Susmani dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Baik, para pihak, di sini majelis hakim akan tetap bertanya terkait kesepakatan damai dari para pihak. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Belum Yang Mulia.
agenda sidang yang lalu, maka sidang kita hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dari kedua belah pihak. Bagaimana saudara penggugat dan tergugat? Apakah sudah siap dengan alat bukti tertulisnya? Sudah siap, Yang Mulia. Baik, silakan maju ke depan untuk menyerahkan alat bukti tertulisnya. Baik, silakan kembali ke tempat. Baik, kuasa hukum penggugat, apakah saudara sudah siap untuk mengajukan saksi? Siap, Yang Mulia. Berapa orang saksi yang akan diajukan? 3 orang saksi, Yang Mulia. Baik, silahkan dipanggil saksinya. Baik, Yang Mulia. Petugas pengadilan silakan hadirkan saksi ke dalam ruang persidangan. Baik, petugas pengadilan silakan kembali ke tempat dan saudara saksi silakan maju ke depan untuk menyerahkan kartu identitas. Baik, silakan kembali ke tempat. Baik, kepada saudara saksi di sebelah kiri saya, silakan sampaikan identitas saudara dengan lengkap. Baik, Yang Mulia. Nama saya Simon Teresa, dari tanggal lahir Januari 31 Desember 1982. Beralamat di Kelurahan Namelo, Kecamatan Lombok Tengah, Kota Masohi. Baik. Kepada saudara saksi selanjutnya, silakan sampaikan identitas saudara dengan lengkap. Perkenalkan, nama saya Nurul Mahmud, tempat tanggal lahir Banda 17 September 1987. Saya beralamat di Banda, Kecamatan Banda, Kabupaten Lombok Tengah. Baik, saksi 1 dan saksi 2, apakah saudara mengenal saudara penggugat atau tergugat? Saudara bersedia untuk mengambil sumpah? Bersedia. Di sini karena dua saksi memiliki agama yang sama, yaitu agama Islam, maka sumpah diambil secara bersamaan. Untuk kedua saksi, silahkan untuk berdiri, dan untuk rohaniawan, silahkan maju ke depan untuk membantu saksi. Untuk kedua saksi, tolong tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah. Demi Allah. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Sebagai saksi. Sebagai saksi. Bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Dan tidak lain dari yang sebenarnya. Dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, cukup. Saudara saksi, silakan duduk kembali dan petugas pengadilan silakan. Baik, saudara saksi perlu saya ingatkan kembali bahwa saudara harus memberikan keterangan sesuai dengan yang Anda lihat, dengar, dan Anda alami sendiri. Jika tidak, saudara dapat dikenakan sanksi pidana berupa keterangan palsu. Saudara bisa mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Saudara saksi, karena saudara telah disumpah, maka saudara harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Jika tidak, saudara bisa diancam pidana maksimal 7 tahun penjara. Apakah bisa dimengerti? Mengerti, Yang Mulia. Kuasa hukum penggugat, saksi mana yang akan didengarkan keterangannya terlebih dahulu? Saksi Simon Teresa, Yang Mulia. Baik. Saksi Simon Teresa, di sini majelis akan memanggil saudara dengan sebutan saksi 1. Apa bisa dimengerti? Bisa, Yang Mulia. Saudara saksi 1. Apa hubungan saudara dengan Henry Teresa dan apakah benar saudara menjual tanah kepada Karel tanpa sepengetahuan Hein? Baik, Yang Mulia. Hubungan saya dengan Henry Teresa adalah saudara kandung, Yang Mulia. Mengenai penjualan tanah tersebut, benar, Yang Mulia. Bagaimana menurut saudara status kepemilikan tanah yang Anda jual kepada Karel Paul jika tanah tersebut terletak
dalam batas-batas tanah orang lain, seperti tanah milik Matius Usmani dan Rio Saya. Saya tidak mengetahui bahwa tanah yang saya jual berbatasan dengan tanah milik orang lain. Saya hanya fokus pada penjualan tanah yang dimana memang milik saya. Baik, kuasa hukum penggugat, silakan untuk bertanya. Terima kasih Yang Mulia. Saudara Simon Teresa, apakah saudara memiliki sertifikat hak atas tanah berkaitan dengan sengketa tanah yang dijual besar 1.550 meter persegi? Iya, saya punya sertifikat kepemilikan tanah yang dimana tanah seluas 1.550 meter itu kan adalah luas seluruhnya, dan 752 meter adalah tanah warisan saya berdasarkan pembagian warisan masing-masing dengan kakek saya yang diterima. Baik, apakah saudara memiliki bukti lain terkait transaksi jual beli tanah tersebut selain kwitansi yang Anda tangani dengan Clara Lamawau? Selain kwitansi, saya tidak memiliki bukti lain, Pak. Cukup Yang Mulia. Kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan yang ingin Anda tanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara Simon Teresa, bagaimana Anda menjelaskan bahwa Anda menjual tanah seluas 1.550 meter persegi kepada Clara Lamawau, padahal Anda hanya memiliki hak atas tanah seluas 800 meter persegi yang dimana itu pun milik Kay Teresa? Baik Ibu, saya beranggapan bahwa saya memiliki hak penuh untuk menjual tanah tersebut. Kan sudah ada pembagian, saya 750 meter dan yang Teresa 800 meter. Jadi masing-masing berdasarkan warisannya Ibu. Jika Anda merasa bahwa tanah tersebut adalah bagian dari warisan Anda, mengapa Anda tidak memberitahukan Kay Teresa atau menyelesaikan masalah warisan ini dengan cara yang sah, yaitu dengan melakukan pembagian warisan terlebih dahulu? Bagi Ibu, memang saya tidak menyelesaikan pembagian warisan secara formal dengan Kay, tetapi saya merasa itu adalah tanah yang saya merasa bahwa tanah itu juga milik saya sebagai bagian dari warisan keluarga kami. Saya merasa tidak perlu melibatkan pihak yang lain dalam proses penjualan karena saya menganggap itu adalah hak saya. Baik, cukup yang mulia. Baik, kita lanjut kepada saudari saksi selanjutnya. Dila Mahmud, saksi 2. Saudari merupakan pegawai BPN yang terlibat dalam proses pengukuran tanah pada tanggal 3 Maret 2023. Dapatkah saudari menjelaskan apa yang saudari lakukan selama proses pengukuran tanah tersebut? Baik yang mulia, pada tanggal 3 Maret 2023, saya tiba di lokasi tersebut untuk melakukan pengukuran tanah sesuai dengan permohonan yang diterima oleh Clara Lamawau selaku penggugat. Kami melakukan pengukuran tanah yang berlokasi di KTKT. Saya, sebagai pegawai BPN, tugas saya hanya memastikan bahwa pengukuran tanah tersebut dilakukan sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan. Saat Anda melakukan pengukuran tanah pada lokasi tersebut, apakah Anda menemukan adanya permasalahan atau keberatan dari pihak lain terkait batas tanah yang sedang diukur? Baik yang mulia, selama pengukuran kami mendapati beberapa keberatan dari pihak lain, terutama pihak Matius Usmani, karena merasa bahwa tanah yang diukur termasuk dalam tanah miliknya. Pihak Matius Usmani tidak setuju dengan pengukuran yang dilakukan oleh BPN karena mereka mengklaim bahwa tanah yang diukur merupakan tanah yang dibeli oleh Clara Lamawau dari Simon Teresa. Baik saudara yang bilang, berdasarkan pengalaman dan prosedur BPN, apakah pengukuran tanah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku? Baik yang mulia, dalam hal prosedur, pengukuran tanah dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku. Kami memastikan bahwa batas tanah yang terhafal dan yang sedang diukur sesuai dengan data yang ada di BPN. Cukup yang mulia. Baik, kuasa hukum penggugat, silakan bertanya. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi Dila Mahmud, apakah dokumen yang dibawa oleh Clara Lamawau lengkap dan sah menurut prosedur yang
Matius Kusumani dan Budi Osalia. Pada saat pengukuran dilakukan, kami memastikan bahwa batas tanah yang diukur berdasarkan dokumen yang ada. Namun, jika keberatan dari pihak lain mengenai batas tanah seperti milik Mateus, hal tersebut perlu ditindaklanjuti. Kami mengikuti prosedur yang berlaku, namun tidak selalu dapat diketahui adanya sengketa atau masalah terkait dengan batas tanah tersebut. Baik, cukup Yang Mulia. Baik, para saksi, kesaksian saudara-saudari ini dianggap cukup. Namun, apabila persidangan ini memerlukan kesaksian saudara dan saudari, apakah saudara dan saudari bersedia hadir kembali dalam ruangan persidangan? Bersedia, Yang Mulia. Baik, para saksi, silahkan berdiri dan maju ke depan untuk mengambil kartu identitasnya. Silahkan kembali ke tempat. Kuasa hukum menggugat, apakah masih ada saksi lain yang ingin saudara hadirkan? Ada, Yang Mulia. Silahkan dipanggilkan. Baik, Yang Mulia. Petugas pengadilan silakan hadirkan saksi ke dalam ruang persidangan. Baik, petugas pengadilan silakan kembali ke tempat. Saudara saksi silakan maju ke depan untuk memberikan kartu identitasnya. Silakan kembali ke tempat. Baik, saudara saksi, saudara Rusdi Manasabesi, tempat tinggal Kelolo, tanggal 31 Desember 1974, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Pahlawan, RT 005 RW 006, Kelurahan Amaelo, Kecamatan Kota Masui, agama Islam, apakah benar? Benar, Yang Mulia. Apakah saudara mengenal saudara tergugat atau tergugat? Mengenal, Yang Mulia. Apakah saudara bersedia untuk diambil sumpah? Bersedia, Yang Mulia. Di sini, karena saudara saksi memiliki agama Islam, maka ikuti nasihat saya. Untuk saksi dan rohaniawan silakan maju ke depan untuk dibantu. Baik, saudara saksi, mohon untuk ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Sebagai saksi bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Sebagai saksi bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, cukup. Saudara saksi silakan duduk kembali dan rohaniawan kembali ke tempat. Baik, saudara saksi, perlu saya ingatkan kembali bahwa saudara harus memberikan keterangan saksi sesuai dengan yang salah. Baik, saudara saksi, perlu saya ingatkan kembali bahwa saudara harus memberikan keterangan sesuai dengan yang Anda lihat, dengar, dan Anda alami sendiri. Jika tidak, saudara dapat dikenakan sanksi pidana berupa keterangan palsu. Saudara mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Saudara saksi, karena saudara ini telah disumpah, maka saudara harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Jika tidak, saudara bisa diancam pidana penjara maksimal 7 tahun. Bisa dimengerti? Mengerti, Yang Mulia. Baik, saudara saksi, bisakah saudara menjelaskan posisi saudara dalam pemerintahan desa? Saya Rusdi Manasabesi, kepala desa di wilayah ini yang dimana bertanggung jawab atas administrasi desa dan pengelolaan aset desa. Apakah saudara mengetahui lokasi tanah yang menjadi objek sengketa ini? Ya, Yang Mulia. Saya mengetahui lokasi tanah tersebut terletak di KTKT dan merupakan bagian dari wilayah administrasi desa kami. Baik, kuasa hukum penggugat, silakan bertanya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, apakah Anda mengetahui bahwa Simon Teresa melakukan transaksi jual beli tanah dengan karya Malawahu? Apakah transaksi tersebut dilakukan secara sah? Baik, Pak. Saya mendengar bahwa transaksi tersebut dilakukan meskipun tanpa sepengetahuan Hei, namun jika ada aplikasi pendukung yang sah
itu memberikan bukti bahwa transaksi tersebut telah terjadi. Baik, apakah Anda mengetahui bahwa karyawan laut membawa berkas yang lengkap saat melakukan pendaftaran di BPN? Apa saja berkas tersebut? Ya Pak, ya saya mengetahui bahwa kalian membawa kwitansi jual beli, KTP dan dokumen lain yang diperlukan untuk pendaftaran tanah. Baik, selanjutnya akan ditambahkan oleh rekan saya. Baik, Saudara Rusdi Maresebesi, menurut Anda, apakah prosedur pendaftaran tanah yang dilakukan KRL sesuai dengan ketentuan yang berlaku? Ya Bu, jika semua dokumen yang diperlukan lengkap dan tidak ada keberatan dari pihak lain pada saat pendaftaran, maka prosedur tersebut seharusnya sesuai. Baik, cukup yang mulia. Baik, kuasa hukum tergugat, silakan bertanya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Dalam kapasitas Anda sebagai kepala desa, apakah Anda mengetahui adanya sengketa atau keberatan dari pihak lain terkait status tanah yang dibeli oleh Karel Mawau, terutama dari Matius Usmani yang merasa bahwa sebagian tanahnya termasuk dalam transaksi tersebut? Baik Bu, saya tahu bahwa ada keberatan dari Matius Usmani terkait tanah yang diklaim sebagai bagian dari transaksi jual beli antara Simon Teterisa dan Karel Mawau. Saya juga mendengar bahwa tanah milik Matius Usmani berdekatan dengan tanah yang dijual. Apakah Anda mengetahui ada laporan atau keluhan dari pihak-pihak lain terkait transaksi jual beli tanah ini kepada pewajib atau aparat desa? Baik Bu, sejauh ini saya belum menerima laporan resmi atau keluhan terkait jual beli tanah tersebut kepada pihak berwajib. Namun saya mendengar informasi dari beberapa warga bahwa ada ketidakpuasan terhadap proses penjualan tanah yang melibatkan Simon dan Karel. Baik, cukup Yang Mulia. Baik, saudara saksi, kesaksian saudara dianggap cukup. Namun apabila persidangan ini memerlukan kesaksian saudara, apakah saudara bersedia hadir kembali ke dalam persidangan ini? Bersedia Yang Mulia. Baik, saudara saksi, silakan berdiri dan maju ke depan untuk mengambil kartu identitasnya. Silakan kembali ke depan. Baik, agenda sidang selanjutnya adalah pemeriksaan saksi dari kuasa hukum tergugat. Saudara tergugat, ada berapa orang saksi yang akan dihadirkan dalam ruangan persidangan? 2 orang saksi Yang Mulia. 2 orang ya? Baik, silahkan dihadirkan. Petugas pengadilan, tolong hadirkan saksi ke dalam ruang persidangan. Baik, petugas pengadilan silakan kembali ke tempat dan saudara saksi silakan maju ke depan untuk memberikan kartu identitasnya. Baik, silakan kembali ke tempat. Silakan. Baik, kepada saudara saksi dimulai dari sebelah kiri saya, silakan sampaikan identitas Anda. Baik Yang Mulia, nama saya Arif Setia, jabatan tanggal lahir 30 Juli 1979, alamat KTKT Kelurahan Nur, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Pekerjaan pegawai negeri sipil, agama Kristen Protestan. Baik, kepada saudara saksi selanjutnya, silakan sampaikan identitas Anda dengan lengkap. Baik, nama saya Siti Teresa, tempat tanggal lahir Ambon 23 Maret 1988, alamat Jalan Kiret Tendean, RT 001, Kelurahan Galalat, Kecamatan Silimau, agama Kristen Protestan, pekerjaan bila swasta. Baik, saudara dan saudari saksi, apakah bersedia untuk diambil sumpah? Bersedia. Baik, dikarenakan 2 saksi ini memiliki agama yang sama yaitu Kristen Protestan, maka sumpah akan diambil secara bersamaan. Untuk hakim anggota 2, silakan dibantu. Baik Yang Mulia, saudara saksi silakan berdiri dan maju ke ruangan. Saudara Kurniawan silakan masuk dan mohon dibantu. Saudara saksi ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan, saya berjanji bahwa saya akan mengatakan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya,
Baik, cukup para saksi, silakan duduk dan rombongan silakan kembali ke tempat. Baik, saudara saksi, perlu saya ingatkan kembali bahwa saudara harus memberikan keterangan sesuai dengan yang Anda lihat, dengar, dan Anda alami sendiri. Jika tidak, saudara dapat dikenakan sanksi pidana berupa keterangan palsu. Saudara bisa mengerti? Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat? Silakan. Baik, saudara saksi Rio saya, dapatkah saudara menjelaskan hubungan saudara dengan tanah yang terletak di KTKT yang saat ini sedang menjadi objek sengketa, serta bagaimana saudara memperoleh hak atas tanah tersebut? Saya adalah pemilik tanah seluas 54 meter persegi yang terletak di KTKT. Tanah ini diwariskan kepada saya dan keluarga saya, dan saya sudah memiliki bukti kepemilikan yang sah, baik dari segi fisik maupun administratif. Tanah ini berbatasan dengan tanah milik Matius Usmani di sebelah barat dan milik Hendrik Terisa di sebelah bagian utara. Apakah Anda mengetahui bahwa adanya transaksi jual beli antara tanah antara Simon dan Farah pada tanggal 10 Oktober 2022 yang dimana melibatkan tanah yang berbatasan dengan tanah Anda? Pada awalnya saya tidak mengetahui transaksi tersebut. Namun setelah pengukuran tanah oleh pihak BPN pada 3 Maret 2023, saya mengetahui bahwa tanah yang diklaim Karen ternyata mencakup sebagian tanah yang berbatasan dengan tanah saya, termasuk tanah milik Matius Usmani. Saya baru mengetahui bahwa tanah tersebut seharusnya milik Hein dan Simon dan telah menjual tanah tersebut tanpa sepengetahuan Hein. Untuk saudara saksi atas nama Hein dan Terisa, apakah Anda mengetahui bahwa tanah yang diklaim oleh penggugat mencakup sebagian tanah yang berbatasan langsung dengan tanah Anda? Apakah Anda melihat adanya ketidaksesuaian dalam batas tanah yang terlibat dalam sengketa ini? Iya, Yang Mulia. Saya tahu bahwa tanah yang dimiliki Karen termasuk sebagian dari tanah yang sebenarnya milik saya. Dan jelas ada ketidaksesuaian dalam pengukuran dan klaim tersebut. Tanah tersebut tidak seharusnya dijual karena itu milik saya bukan Simon. Baik, kuasa hukum tergugat, silakan bertanya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi Rio saya, sebagai pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah yang disengketakan, apakah Anda mengetahui ada klaim atau keberatan dari Matius Usmani terkait dengan tanah yang sedang diproses oleh Karen Malawau? Ya, saya tahu bahwa Matius sangat keberatan dengan proses pengukuran tanah tersebut. Matius mengklaim bahwa sebagian tanah yang diukur adalah miliknya, yang diukurkan termasuk dalam transaksi jual beli yang dilakukan Simon dan Karen. Baik, untuk saudara Hendrik Terisa, apakah Anda menerima uang dari Simon dan Terisa adik Anda setelah transaksi tersebut? Ya, pada tanggal 10 Oktober 2022, Simon memberikan saya uang sebesar 10 juta. Namun dia tidak menjelaskan bahwa uang tersebut berasal dari penjualan tanah. Dia hanya mengatakan bahwa itu adalah berkat. Baik, cukup Yang Mulia. Baik, untuk saudara penggugat, silakan untuk bertanya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Untuk saudara saksi Rio saya, apakah Anda setuju dengan upaya penggugat yang menyatakan bahwa dia memiliki hak atas tanah yang dibeli dari Simon Terisa, termasuk tanah yang berbatasan dengan tanah Anda dan tanah milik Matius Usmani? Saya tidak setuju dengan hal tersebut. Tanah yang dimiliki oleh Matius dan saya termasuk dalam transaksi tersebut. Maka dari itu kami tidak pernah memberikan izin kepada Simon untuk menjual tanah yang kami miliki. Baik, selanjutnya untuk saudara saksi atas nama Hendrik Terisa, dapatkah saudara menjelaskan posisi hukum Anda terkait dengan tanah yang ada di KTKT tersebut? Saya sebagai pemilik sah tanah tersebut, saya terdaftar sebagai pemilik tanah seluas 800 meter persegi yang terletak di KTKT dan memiliki sertifikat resmi atas tanah tersebut. Baik, apakah saudara mengetahui bahwa adik Anda, Simon Terisa, telah melakukan transaksi jual beli tanah yang terletak di KTKT tersebut tanpa sepengetahuan saudara? Oke, baik. Saya baru mengetahui hal tersebut setelah transaksi dilakukan. Simon menjual tanah tersebut tanpa izin atau pemberitahuan kepada saya sebagai pemilik tanah yang sah. Setelah transaksi terjadi, Simon hanya memberi uang kepada saya tanpa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Baik, cukup Yang Mulia. Baik, para saksi majelis masa pemeriksaan terhadap para saksi ini telah selesai. Silahkan kembali ke tempat.
yang telah disediakan. Dan untuk saudara saksi mohon maju ke depan untuk mengambil kartu identitas saudara. Apakah bisa dimengerti? Mengerti, ya, Bu. Kuasa hukum tergugat, apakah ada saksi maupun ahli yang ingin dihadirkan? Tidak ada yang mulia. Kami rasa cukup yang mulia. Baik, oleh karena itu dikarenakan pemeriksaan barang bukti dan saksi telah selesai, maka agenda kita selanjutnya adalah penyerahan kesimpulan dari para pihak. Majelis hakim akan memberikan waktu selama 7 hari, baik itu kepada kuasa hukum penggugat maupun kuasa hukum tergugat untuk menyiapkan kesimpulannya. 7 hari dari hari ini, hari yang tanggal berapa Pak Citra? 12 April 2023 yang mulia. Baik, sidang hari ini dicukupkan dan akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu 12 April 2023 di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Ambon dengan agenda sidang penyerahan kesimpulan. Sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara perdata perbuatan melawan hukum dengan nomor register perkara nomor 135/PDT/2023/PN Ambon Antara. Karen Awau sebagai penggugat melawan Matius Usmani sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Para pihak sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap. Di sini majelis hakim akan kembali bertanya terkait dengan kesepakatan. Baiklah, karena para pihak belum mencapai kata damai, maka agenda sidang kita hari ini adalah penyerahan kesimpulan dari pihak penggugat. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah saudara sudah siap? Sudah yang mulia. Mau dibacakan atau dianggap telah dibacakan? Telah dibacakan yang mulia. Dikarenakan dianggap telah dibacakan, maka saudara penggugat mohon maju ke depan untuk memberikan salinan kesimpulannya. Saudara penggugat, silakan kembali ke tempat. Saudara tergugat, apakah saudara sudah siap dengan kesimpulannya? Siap yang mulia. Mau dibacakan atau dianggap telah dibacakan? Dianggap telah dibacakan yang mulia. Baik, saudara tergugat, silakan maju ke depan untuk menyerahkan kesimpulannya. Baik yang mulia. Baik, yang tergugat, silakan kembali ke tempat. Baik, setelah majelis hakim berdiskusi mengenai kesimpulan dari kuasa hukum penggugat maupun tergugat, maka selanjutnya majelis akan menjatuhkan putusan akhir. Baik, majelis menetapkan persidangan pembacaan putusan akan dilaksanakan 7 hari dari hari ini. Kuasa hukum penggugat bisa hadir pada hari itu? Bisa yang mulia. Kuasa hukum tergugat bagaimana? Bisa yang mulia. 7 hari dari hari ini, hari dan tanggal berapa Pak Citra? 26 April 2023 yang mulia. Baik, sidang hari ini dicukupkan dan akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu 26 April 2023 di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Ambon dengan agenda pembacaan putusan. Sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara perdata perbuatan melawan hukum dengan nomor register perkara perdata nomor 135/PDT/2023/PN Ambon antara Karen Awau sebagai penggugat melawan Matius Usmani sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada para pihak, apakah sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap yang mulia. Di sini majelis hakim akan kembali bertanya terkait kesepakatan damai di antara para pihak. Bagaimana pihak penggugat
Dimohon untuk mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Putusan nomor 135/PDT/2023 Ambon demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara antara penggugat Karen Allah Esos melawan tergugat Matius Usmani menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut di bawah ini, bahwa penggugat mendapatkan tanah sebesar 1.550 meter persegi dari hasil jual beli tanah dengan saudara Simon Teresa, bahwa penggugat telah melakukan transaksi jual beli sesuai dengan ketentuan, bahwa penggugat melakukan pendaftaran tanah di PPN Kota Ambon dengan membawa surat berkas meliputi kwitansi jual beli, KTP dan lain-lain, bahwa terjadi pencocokan antara penggugat dan tergugat yang membuat penggugat kesal akibat penolakan dari tergugat. Menimbang tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa gugatan obskur libel adalah gugatan yang kabur atau tidak jelas, sebab kejelasan dari surat gugatan adalah syarat formil yang wajib dipenuhi dalam penyusunan surat gugatan. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dan dalil yang disampaikan oleh penggugat dalam surat gugatannya, terkecuali terhadap hal yang diakui kebenarannya oleh tergugat serta sesuai peraturan perundang-undangan. Bahwa terhadap dalil poin 1, gugatan penggugat bagi tergugat dianggap tidak sesuai dengan fakta yang ada. 2 poin 1, tanah tersebut bukan milik Simon Teresa, melainkan milik Henry Teresa kakak dari Simon Teresa. Dibuktikan dengan surat tanah milik Henry Teresa dan ukuran tanah milik Henry Teresa tidak mencapai 1.550 meter persegi. Ukuran sebenarnya adalah 800 meter persegi. Menimbang bahwa penggugat dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa P1 sampai P2 dan mengajukan 2 orang saksi. Menimbang bahwa tergugat dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa T1 dan mengajukan 2 orang saksi. Menimbang sebagaimana telah disajikan di atas, bahwa yang menjadi dasar gugatan sampai penggugat mengajukan gugatan adalah objek sengketa tanah seluas 1.550 meter milik penggugat yang didapatkan melalui hasil jual beli, menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum tergugat untuk meninggalkan objek sengketa dalam keadaan asli. Menimbang di samping alat bukti surat dan saksi sebagai peradilan yang baik serta agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara tuntas sesuai yang dituntut dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001, Junto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1994, maka untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas serta segala hal berkenaan dengan tanah objek sengketa pada hari Senin tanggal 1 April 2023 dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, yang singkatnya putusan ini diharapkan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. Menimbang bahwa majelis hakim telah melakukan pemeriksaan lokasi atas objek yang disengketakan dalam perkara akuo, diperoleh fakta bahwa batas-batas objek sengketa sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Henry Teresa, sebelah selatan berbatasan dengan Yusaya, sebelah barat berbatasan dengan warga lain, sehingga majelis hakim mendapatkan fakta bahwa tanah tergugat tidak diketahui letaknya. Hal tersebut sesuai dengan jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, junto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka majelis hakim mempertimbangkan bukti surat maupun saksi yang diajukan penggugat dan diajukan tergugat, maka gugatan tergugat dapat diterima. Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan tergugat dinyatakan dapat diterima, maka berdasarkan pasal 92 RPG kepada tergugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang diperhitungkan. Hakim Ketua
anggota satu Tamaris KKJ UKI SHMH ditandatangani. Hakim anggota 2 Desi Dewalang SHMH ditandatangani. Pandra John Jadi Velan ke SHMH ditandatangani. Kuasa hukum tergugat, apakah saudara sudah mengerti dengan putusannya? Mengerti Yang Mulia, dan kami sangat puas dengan putusan tersebut. Kami sangat tidak puas dengan putusan ini Yang Mulia dan kami akan mengajukan banding. Baik, terkait dengan permintaan banding selambat-lambatnya dan juga dalam waktu 7 hari setelah putusan ini dijatuhkan. Pihak tergugat, apakah bisa dimengerti? Mengerti Yang Mulia. Sidang Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara perdata perbuatan melawan hukum dan nomor perkara 135/PDT 3/2023/PN Ambon antara